Akhirnya muncul, RT Pasren gelagapan saat ceritakan soal kasus Vina. Dengan suara gemetar, sosok yang paling dicari-cari dalam kasus Vina Cirebon, RT Pasren akhirnya muncul ke publik. Pria renta bernama lengkap Abdul Pasren itu baru-baru ini angkat bicara seraya menanggapi isu dirinya kabur dan sembunyi dari kasus Vina Cirebon. Kemunculan RT Pasren terjadi setelah dirinya dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan kesaksian palsu. RT Pasren dilaporkan oleh keluarga para terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki. Seperti diketahui, dalam amar putusan, Pasren bercerita bahwa 5 terdakwa kasus Vina tidak tidur di rumahnya saat malam tewasnya Vina dan Eki di tahun 2016. Bahkan RT Pasren mengakui ia didatangi keluarga para terpidana yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi untuk membebaskan para terpidana. Namun kesaksian RT Pasren itu justru dibantah mentah-mentah oleh keluarga terpidana. Gara-gara hal tersebut, keluarga terpidana pun melaporkan RT Pasren ke Mabes Polri. Berminggu-minggu bungkam, Abdul Pasren akhirnya buka suara untuk pertama kalinya di hadapan publik. Dalam unggahan TikTok jurnalis Abraham Silaban, RT Pasren membantah dirinya menghilang setelah kasus Vina Cirebon ramai dibahas lagi. Kendati demikian, RT Pasren mengakui bahwa ia tidak menempati rumah tinggalnya di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Saya, nama Abdul Pasren, mantan Ketua RT 02, bahwa saya tidak menghilang dari tempat. Jadi, ada di suatu tempat, ungkap RT Pasren. Dicecar soal alasannya susah ditemui awak media, RT Pasren mengurai alibi. Namun saat menjelaskan alibinya, RT Pasren tampak gugup seraya gelagapan kala disorot kamera. Untuk demi kenyamanan, jadi saya tidak menempati rumah sendiri. Supaya untuk kenyamanan saya, supaya aman, imbuh RT Pasren. Dengan suara gemetaran, RT Pasren akhirnya jujur bercerita kenapa selama ini ogah tampil ke media. Ternyata RT Pasren pilu melihat kondisi sang istri yang kepikiran akan nasib suaminya. Tidak ada di tempat, demi kenyamanan, hati saya sampai baru setengah bulan ke sini, akui RT Pasren. Istri saya sampai nangis saja. Ya kepikiran, banyak yang nyari, sambungnya. Sosok Mega, wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum insiden pembunuhan. Satu nama lagi muncul dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Dia adalah Mega. Mega disebut kakak Vina Cirebon, sebagai seorang di antara 2 wanita yang datang ke rumahnya untuk menjemput korban di malam nahas pembunuhan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kali ini kakak kandung Vina, Marliana, 33, mengungkapkan sosok Mega, yang diduga teman Vina. Ia mengatakan, sosok inilah yang menjemput sang adik sebelum ditemukan tewas bersama kekasihnya Rizky alias Eki di Jembatan Talun, Cirebon pada tahun 2016. Marliana sendiri mengaku tak kenal dengan Mega. Marliana berharap kepolisian bisa mencari Mega untuk membuka Pandora di kasus kematian sang adik. Ya setelah ingat seperti itu, saya minta polisi juga cari Mega. Karena kan yang keluar dari rumah itu Mega, kemana-mana kan dia yang tahu, ucap Marliana, Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Mega jemput Vina bersama temannya. Marliana bercerita, Vina saat malam kejadian sempat berpamitan untuk keluar rumah bersama 2 rekannya, satu di antaranya bernama Mega. Tetapi, Marliana tidak bisa melihat jelas wajah Mega maupun satu teman lainnya itu. Pasalnya, kondisi rumah Vina dan sekitarnya sudah agak gelap. Ia hanya mengungkap ciri-ciri Mega berbadan sedikit gemuk. Sementara, satu rekannya yang lain, berbadan kurus. Secara fisik, yang namanya Mega itu agak sedikit gemuk, nah yang satunya itu kurus, katanya. Saat itu hanya Mega yang turun dari motor untuk menjemput Vina. Satu rekan Vina yang memiliki ciri-ciri badan kurus, memilih hanya menunggu di motor. Menurut Marliana, Vina keluar rumah sekitar waktu setelah azan Isya. Jadi adik saya itu, malam kejadian, keluar dari rumah seingat saya selesai azan Isya. Dia, adik saya, itu datang ke sini, rumah,
sama temannya minta uang. Saya tanya tuh temannya siapa, dia itu bilang temannya itu Mega. Karena yang turun, dari motor, itu cuma satu orang, datang ke rumah saya ini loh. Adik saya cuma bilang kalau temannya itu namanya Mega, ujar Marliana. Marliana tak kenal dengan Mega. Marliana mengaku sempat menanyakan tujuan Vina keluar malam itu, mengingat Eki saat itu berada di Majalengka. Nah saya bilang, kamu malam minggu mau keluar, kan katanya Eki di Majalengka. Terus Vina bilang, ini juga mau ketemuan. Pokoknya keluar dari rumah itu sama Mega, ucapnya. Marliana mengaku tak tahu apakah Mega pernah dihadirkan dalam persidangan. Sebab dirinya mengaku tak kenal dan tak tahu secara pasti wajah dari Mega. Kalau dihadirkan di persidangan, saya gak tahu karena memang saya gak kenal Mega dan teman-teman Vina di luar sana, ujarnya. Di sisi lain, ayah Eki, Ibtu Rudiana, akhir-akhir ini juga banyak didesak untuk muncul ke publik. Pasalnya, satu di antara terduga pelaku, yakni Peggy Setiawan, kini telah bebas dari status tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyebut bahwa Ibtu Rudiana sebagai saksi kunci dalam kasus ini. Bagi saya Ibtu Rudiana itu saksi kunci, ya. Jadi Ibtu Rudiana ini, yang pada saat diamankan pelaku itu kan oleh Rudiana, ya, kata Tony dalam acara Kompas Malam dilansir YouTube Kompas TV, Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024. Itu tertuang, baik di dalam BAP, berita acara pemeriksaan, maupun di dalam 3 putusan pengadilan atas nama 8 terpidana mengakui dalam kesaksiannya itu, ialah yang mengamankan, ialah yang menginterogasi. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2016, setelah diamankan, diinterogasi itu, ya, kemudian pukul 18.30 Rudiana membuat LP atau laporan polisi, tuturnya. Setelah membuat laporan, kata Tony, sosok yang pertama kali diperiksa adalah Rudiana. Di situ ayah Eki ditanya oleh penyidik soal identitas para pelaku pembunuhan tersebut dan dirinya menyodorkan 11 nama. Rudiana di situ menjawab bahwa adapun kan para pelaku itu identitasnya sebagai berikut, 11 orang, lah disebut dari Eko Ramadhani terus sampai akhirnya Peggy alias Perong yang terakhir. Nah, 11 orang itu yang disebut, 3 diantaranya DPO, 8 itu tertangkap, ditangani, ditahan, ungkapnya. Tony pun mempertanyakan dari mana Rudiana mengetahui bahwa 11 orang itu adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Bebas dari kasus Vina Cirebon, Peggy dapat hadiah motor, plat nomornya unik. Peggy Setiawan makin bahagia setelah bebas dari jerat kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, kini ia mendapat hadiah yang tak terduga. Ya, Peggy Setiawan telah resmi dinyatakan bebas dari tuduhan tersangka pembunuhan Vina Cirebon setelah Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Peggy Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Adalah seorang bos durian yang membuat hari-hari Peggy semakin bahagia. Ia memberikan Peggy 1 unit motor. Identitas bos durian yang ingin memberikan hadiah sepeda motor untuk Peggy Setiawan usai bebas dari segala tuduhan kasus Vina Cirebon, terungkap. Sosok bos durian yang berbaik hati itu bernama Tiara Rahmi Pertiwi. Dia adalah pengusaha bos durian yang berasal dari Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Tiara menaruh empati ke Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat atas kematian Vina dan Eki. Tak tega melihat Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan diperlakukan tidak adil, Tiara pun bernazar. Saat Peggy Setiawan bebas, dia akan memberikan sepeda motor. Pada saat itu, saya tag di komentar bila mana Peggy keluar saya kasih 1 unit motor ini nazar pribadi, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari tayangan SCTV, Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Sementara itu, jenis sepeda motor yang diberikan Tiara untuk Peggy Setiawan pun terungkap. Tiara memberi sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam dan biru. Pemberian Suzuki Smash tersebut bukan tanpa alasan.
Sebab Tiara mengetahui sepeda motor Peggy Setiawan yang diambil kepolisian memiliki jenis yang sama. Pada saat itu motor yang diambil polisi sama seperti ini, bebernya. Menariknya, nomor polisi sepeda motor yang diberikan Tiara untuk Peggy Setiawan memiliki makna khusus. Diketahui Tiara memberi motor dengan nomor polisi P333GI. Kemarin bebasnya tanggal 872.024. Rencananya mau ngasih motor dan jaket kulit ke Peggy mungkin hari Minggu pagi, tegasnya. Tiara mengaku sempat kesulitan untuk mencari jenis motor yang disiapkan untuk Peggy Setiawan. Lumayan susah nyari motor ini. Sekitar 1 minggu. Saya yakin waktu itu Peggy pasti bebas, tuturnya. Tiara berharap motor pemberiannya dapat bermanfaat untuk Peggy Setiawan. Semoga motor ini bermanfaat buat Peggy. Buat kerja dan buat aktivitas apapun, jelasnya. Respon kubu Peggy, hadiah sepeda motor untuk Peggy Setiawan rupanya bukan isapan jempol semata. Usai bebas dari segala macam tudingan kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan mendapat simpatik publik. Publik yang terketuk hatinya tak ragu untuk memberi bantuan ke Peggy Setiawan. Terbaru, Peggy Setiawan kabarnya bakal dikirimkan sepeda motor oleh warganet. Terkait sepeda motor untuk Peggy Setiawan, Ferry Herianto, saksi yang membantah AF pun membongkar sosoknya. Ferry membenarkan jika Peggy Setiawan bakal dapat sepeda motor. Adapun sepeda motor tersebut dikirim oleh sosok pengusaha yang menjadi bos durian. Dari bos durian lewat perantara Bang Kipli. Bang Kipli DM dan sampai tukaran WhatsApp. Besok dikirim, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com, Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024. Nomor cantik. Terkait jenis motor, Ferry enggan mengomentarinya. Motornya apa? Lihat besok saja. Jangan dilihat mereknya. Tapi yang terpenting adalah pemberiannya dilihat dari keikhlasan dan keridoannya, jelasnya. Menariknya, sepeda motor yang akan diberikan ke Peggy Setiawan sudah memiliki plat nomor cantik. Besok, sudah ada kiriman motor. Platnya P333GI, ungkapnya. Nanti live ya, pas penyerahan motor, sambungnya. Mantan Intel bocorkan sosok Peggy Perong asli. Sebut ada yang melindungi. Informasi sosok Peggy alias Perong yang asli bocor setelah diungkap oleh orang yang disebut mantan Intel. Peggy alias Perong yang asli pun disebutkan kini masih berkeliaran bebas. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Hal ini diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intel kah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan Iswandi dikutip dari Kompas TV, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli. Yang ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Peggy Perong itu memang ada Bang, tapi di geng motor. Saya bilang, tolong kamu dalamin lagi, ujarnya. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan, Peggy alias Perong yang asli ini juga dikabarkan masih berkeliaran bebas di wilayah Cirebon. Ada di seputaran Cirebon itulah, katanya. Dia pun meminta kepada polisi untuk mencari Peggy alias Perong yang asli ini. Bahkan pihaknya juga siap membantu jika dibutuhkan. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasi yang sebenar-benarnya, kita kan banyak intelijen kita, kata Marwan. Bahkan saya pun siap sebenarnya kita siap, kita cari sama-sama. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum, kasihan, sambung dia. Dia mengaku bahwa dia tidak rela jika pelaku sebenarnya di balik kasus Vina Cirebon ini masih berkeliaran. Saya tidak ikhlas orang yang ngebunuh ini berkeliaran.
Saya siap membantu juga kok dengan cara jaringan-jaringan saya, katanya. Saya tidak mengatakan dari Intel atau dari mana. Makanya saya bilangkan karena background saya tentara, ya mungkin adalah teman-teman Intel dan segala macam, kita cari informasi sebenar-benarnya, sambung Marwan. Diketahui, kasus Vina Cirebon ini menjerat kuli bangunan sebagai tersangka yang bernama Peggy Setiawan setelah kasus ini berlalu 8 tahun. Peggy Setiawan ditangkap setelah kasus tahun 2016 itu viral ketika diangkat menjadi film horor. Namun saat dibawa ke sidang pra-peradilan, penetapan tersangka Peggy Setiawan diputus tidak sah oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Alhasil Peggy Setiawan yang ditahan Polda Jabar pun kini telah dibebaskan dan kembali ke kampung halaman di Cirebon.